Sebagai pendidik, kita pasti sering dihadapkan dalam situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun, seberapa sering keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar tetapi saling bertentangan satu dengan yang lain? Nah, bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini? Lalu, pemikiran seperti apa yang melandasi pengambilan keputusan kita? Kemudian, setelah mengambil keputusan tersebut, pernahkah kita menjadi ragu-ragu dan menanyakan pada diri sendiri, apakah keputusan yang diambil telah tepat atau belum? Saya, Andi Fitri Nurfidayanti, guru matematika di SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan, dan calon guru penggerak Angkatan 2 Maluku Utara. Pada pendidikan guru penggerak ini, saya belajar banyak hal dan ilmu baru. Salah satunya adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah saya mempelajari materi tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, saya akan mulai menerapkannya pada murid-murid saya dan pada rekan sejawat di sekolah. Ilmu yang saya dapatkan ini akan percuma jika saya tidak mentransferkan kembali kepada rekan saya di sekolah dan di komunitas praktisi saya. Secepatnya, saya akan menerapkan ilmu ini dalam mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana proses pengambilan keputusan dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Perlu kita ketahui bahwa tidak semua keputusan sulit tersebut merupakan dilema etika. Ada kalanya itu lebih berupa bujukan moral. Lalu, apa perbedaannya? Dilema etika adalah benar versus benar. Dilema etika adalah situasi di mana seseorang harus memilih di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah benar versus salah. Bujukan moral adalah situasi di mana seseorang harus memilih di antara benar dan salah. Melakukan hal yang salah walau untuk alasan yang baik tetap saja salah, seperti menyontek dan berbohong. Ketika kita dihadapkan pada situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan, seperti cinta, kasih, sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, ataupun penghargaan akan hidup. Secara umum, ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika, yaitu 1. Individu lawan masyarakat atau individual versus community. Yang kedua, keadilan lawan kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang atau short term and long term. Etika tentunya bersifat relatif dan tergantung pada kondisi dan situasi dan tidak ada aturan yang baku yang berlaku. Tentunya ada prinsip-prinsip lain, namun ketiga prinsip di sini adalah yang paling sering dikenali dan paling sering digunakan. Ketiga prinsip tersebut adalah 1. Berpikir berbasis hasil yang mementingkan orang banyak, akan tetapi
Akibat dari konsekuensi keputusan tidak bisa diprediksi. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Berpikir berbasis peraturan ini mengikuti prinsip aturan yang berlaku. Pada penerapannya, prinsip ini dianggap terlalu kaku dan mengabaikan keberagaman individualitas manusia. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Berpikir ini memutuskan sesuatu berdasarkan pemikiran bahwa apa yang Anda harapkan orang lain akan melakukan. Prinsip ini lebih banyak melibatkan empati, tetapi prinsip ini terlalu sederhana untuk dianggap prinsip dilema etika yang utama. Prinsip ini tidak menunjang nilai-nilai kebajikan yang ideal jika melibatkan tindakan yang tidak terpuji. Untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang kita ambil dalam suatu dilema etika ataupun rujukan moral yang membingungkan, ada 9 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dengan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Apakah berhubungan dengan aspek moral dan menentukan nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi atau dilema ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi atau dilema ini karena proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Yang keempat, pengujian benar versus salah. Bisa dilakukan dengan beberapa pengujian berikut ini. Yang pertama adalah uji legal. Pertanyaan pentingnya adalah apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi ini? Jika jawabannya iya, maka situasi tersebut bukanlah dilema etika, melainkan bujukan moral. Yang kedua adalah uji regulasi atau standar profesional. Pertanyaan pentingnya adalah apakah ada aspek pelanggaran kode etik profesi dalam situasi ini? Yang ketiga adalah uji intuisi. Pertanyaan pentingnya adalah apakah ada yang salah dalam situasi ini? Dan yang keempat, uji publikasi. Pertanyaan pentingnya adalah jika situasi ini dipublikasikan, bagaimana perasaan kita? Nyamankah kita? Jika kita tidak nyaman, berarti itu adalah bujukan moral. Dan yang terakhir adalah uji panutan. Pertanyaan pentingnya adalah apa yang akan dilakukan panutan atau idola kita jika mengalami situasi seperti ini. Langkah berikutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Kita harus bisa menentukan dari keempat paradigma. Paradigma mana yang sedang terjadi. Hal ini membawa penajaman bahwa situasi yang kita hadapi betul-betul bertentangan dengan nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting. Langkah berikutnya adalah melakukan prinsip resolusi dari ketiga prinsip penyelesaian dilema. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli? Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema dalam pengambilan keputusan. Terkadang kita perlu mencari opsi lain dari 2 pilihan yang sudah ada. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian kreatif yang tidak terpikir sebelumnya. Langkah ke-8 adalah buat keputusan. Nah, akhirnya kita sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan
dengan berani. Langkah 9 adalah melihat lagi keputusan yang kita ambil dan refleksikan. Ketika keputusan yang sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajaran untuk dijadikan acuan bagi kasus selanjutnya. Yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab yang mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu subajo. Idore jang foloi.